The Legendary Mechanic, Bab 56 sampai dengan 60. Bab 56 Jenis kontak ketiga. Ada 3 jenis penguji beta, pemain kasual yang memenangkan tempat melalui undian, pemain aktif dari guild atau klub besar, dan pemain profesional yang mendapatkan tempat melalui berbagai jalur. Tujuan dari 2 jenis penguji beta terakhir adalah untuk menjadi pelopor konten baru dan unggul dari semua pemain lain. Beta tertutup hanya berlangsung selama 12 hari. Jadi menyelesaikan misi tutorial tidak terlalu berarti. Anda seharusnya menyadari bahwa pemain memiliki banyak kebebasan. Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan, Anda harus menjelajahi peta. Itulah cara sebenarnya untuk menjelajahi area baru. Sekarang adalah zaman keemasan tanpa pesaing. Area di luar desa awal adalah lahan perawan dengan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Mad Blade dan Furious Sword menyadari bahwa periode beta tertutup terbatas, dan berdiam di satu tempat untuk menyelesaikan misi adalah sia-sia. Mereka mungkin beberapa level lebih tinggi daripada pemain di beta terbuka, tetapi seiring dengan peningkatan level semua orang, perbedaan ini akan menjadi tidak signifikan. Dunia yang luas ini bagaikan tambang emas yang belum tersentuh. Dengan begitu banyak lokasi dan faksi, siapapun yang sampai di sana lebih dulu dapat memperoleh misi dan sumber daya lanjutan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai pemain, terjebak di satu tempat dan terus-menerus menyelesaikan misi tentu tidak semenyenangkan menjelajahi area baru. Mad Saber dan Furious Sword bertanya dengan bingung, mengapa kalian menceritakan semua ini padaku? Kita semua adalah pesaing. Kalau kau mengingatkanku, bukankah itu berarti aku punya satu pesaing lagi? Mingyue Changzong tersenyum dan berkata, guild-guild besar itu akan menyadari masalah ini cepat atau lambat. Mereka memiliki banyak anggota, jadi mudah bagi mereka untuk mengumpulkan cukup uang untuk membeli peta. Jadi kita juga perlu bersatu. Aku sudah membentuk tim dengan Cao Fan dan Yuluo. Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami? Tidak perlu ragu-ragu terhadap hal terbaik itu, jadi Mad Blade dan Furious Sword langsung setuju. Flash Fried Rice bertanya dengan rasa ingin tahu, jika 3.000 yuan per orang untuk 4 orang, bagaimana pembagiannya? Mingyue Changzong, saya inisiatornya, jadi saya akan mendapat bagian terbesar. Aku tidak suka berhutang budi. Aku akan memberi 1.000, itu saja. Jiang Yuluo berkata dingin, lalu berbalik dan berjalan pergi untuk mengerjakan pekerjaan itu, tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Mingyue Changzong mendengus kecut dan menggaruk hidungnya. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun, kenapa harus terlalu sopan? Beri dia kesempatan untuk mendekatimu, oke. Sehari kemudian, mereka berempat berkumpul lagi, mengumpulkan uang untuk membeli peta, dan setelah melihatnya, banyak area di panel peta yang menyala, kabut perang jauh berkurang, dan peta tersebut juga mencakup informasi sosial dasar tentang Aquamarine Star. Mereka berempat mempelajari berbagai faksi dan kubu, seperti 6 kerajaan, para tunas, dan panglima perang pengembara. Setelah membaca, Mingyue Changzong mengerutkan kening dan menganalisis. Menurut isi di atas, faksi terbesar adalah 6 kerajaan dan organisasi tunas. 6 kerajaan tampaknya memiliki akademi resmi dan berbagai dojo, dan mereka juga merekrut tentara, sehingga memudahkan untuk mendapatkan profesi utama. Jadi kita harus memilih faksi. Kurasa Naga Bintang adalah pilihan yang bagus. Tidak ada yang disetujui, karena itu adalah lokasi terdekat. Permukiman Dajiaoshan terletak di wilayah kerajaan Xinglong. Stasiun transit kereta api umum tidak jauh dari sini. Stasiun transit kereta api seperti ini tersebar di seluruh hutan belantara. Beberapa merupakan fasilitas umum yang didirikan oleh negara, sementara yang lain merupakan jalur transportasi dari pihak lain. Stasiun transit kereta api ini merupakan sarana transportasi di hutan belantara, cepat dan aman, dan Anda dapat menaikinya dengan membayar sejumlah biaya. Jika Anda tidak takut bertemu hewan pembohong, Anda dapat mengemudikan kendaraan sendiri atau menunggangi hewan pembohong untuk melintasi pegunungan dan lembah. Di akhir perjalanan panjang yang diterangi cahaya bulan, dia berkata, kesempatan ini sangat berharga. Jika kamu akan pergi, pergilah ke ibu kota. Perjalanan ke sana hanya membutuhkan waktu 3 hari. Mad Blade dan Furious Sword sedikit menyesalinya. 3 hari telah terbuang sia-sia, tapi dia terlalu malu untuk menyerah sekarang. Dia sudah menghabiskan uangnya. Bagaimana mungkin dia menyerah di tengah jalan? Kereta itu penuh sesak, dan para penumpang bisa memicu beberapa tugas kecil, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun,
janji untuk melewati waktu perjalanan membuat keempat pemain game profesional itu sangat kesulitan. Untungnya, mereka bisa menjelajahi forum untuk mengisi waktu, jika tidak, mereka pasti akan sangat bosan. Para pemain dari berbagai planet pemula di forum berbagi pengalaman mereka, yang oleh beberapa orang sangat menarik. Namun, selain Kuang Dao Nujian, ia sangat gugup, menghitung detik demi detik, jantung berdebar kencang. Menurutnya, semua ini hanya membuang-buang waktu berharga untuk pengujian beta. 3 hari kemudian, kereta tiba di stasiun dan sampai di Sidu. Di balik penghalang kawat berduri, sambil memandangi ibu kota barat yang ramai, antar muka setiap orang menampilkan pesanan baru, ibu kota naga bintang ditemukan, dapatkan sejumlah kecil poin pengalaman sebagai hadiah. Jadi, ada pengalaman yang terlibat dalam menjelajahi peta. Nasi goreng yang berkilauan itu memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu, takjub dengan realisme orang-orang yang lewat. Bahkan ekspresi jelek mereka pun begitu hidup. Mengesankan, keempat pria itu bergerak maju mengikuti arus orang dan diperiksa di pos pemeriksaan. Para tentara menggunakan berbagai alat untuk memeriksa mereka, dan semua indikator berwarna hijau, semuanya berjalan lancar. Setelah melewati pos pemeriksaan, para penjaga memberikan keempat orang itu barang baru, kartu identitas sementara dari Singlong. Nasi goreng flash tiba-tiba berhenti sejenak, lalu berseru kaget, notifikasi faksi telah muncul. Bahkan tanpa pengingatnya, Kuang Dao Nujian memperhatikan bahwa panel tersebut menunjukkan pembukaan faksi baru, Kerajaan Singlong, dengan tingkat kedekatan 0 dan hubungan saat ini tidak peduli. Status pengguna adalah warga negara sementara. Ming Yue Changzong memandang semua orang dan berkata, apakah kita harus melanjutkan suatu waktu, atau berpisah? Aku akan ikut denganmu. Nasi goreng flash direndam. Dia dan Bright Moon berada di klub yang sama, jadi tentu saja mereka akan tetap bersama. Jiang Yuluo juga memilih untuk bekerja sama dengan Ming Yue Changzong. Mereka semua saling kenal, jadi akan lebih mudah untuk bertindak bersama. Dia menutup kepalanya dan berkata dengan serius, jangan sebutkan padaku. Ming Yue Changzong merasa geli sekaligus jengkel. Dia sudah mengenal Jiang Yuluo selama beberapa tahun dan tahu bahwa gadis ini selalu bisa dekat dengan wajah datar, dan itu semua tidak disengaja. Setelah mendapatkan beberapa lelucon, Ming Yue Changzong menatap Kuang Dao Nujian dan dengan santai bertanya, dan kamu? Melihat pemain ketiga profesional itu mencengkram dan tertawa, Kuang Dao Nujian merasa rendah diri tanpa alasan yang jelas, memikirkan betapa ia hanyalah seorang pemula. Ia tidak bisa ikut serta dalam percakapan, dan merasa dirinya tidak berarti di waktu itu. Ia merasa seperti hanya pemain tambahan, yang membuatnya tidak nyaman. Jadi, ia menandatangani kontrak dengan canggung dan tergagap, tidak perlu. Saya lebih suka bertindak sendiri. Baiklah kalau begitu, mari kita nongkrong bareng lain waktu. Ming Yue Changzong tidak peduli, dan mereka bertiga pergi bersama. Melihat punggung guru ketiga besar itu, Kuang Dao Nujian merasa sedikit kesal dan mencekik pada dirinya sendiri. Aku akan masuk ke lingkaran kalian cepat atau lambat. Beta tertutup ini adalah kesempatan untuk meraih kemenangan. Sekarang setelah saya tiba di Sidu, yang jelas merupakan area tingkat tinggi dengan banyak misi yang dapat dipicu, saya berada di garis start yang sama dengan Ming Yue, Chao Fan, dan Jiang Yuluo. Dengan kekuatanku sendiri, aku yakin aku bisa membuat nama untuk diriku sendiri. Kuang Dao Nujian menegakkan tubuhnya dan hendak melangkah ketika tiba-tiba ia melihat seorang pemuda bertopeng menatap dengan saksama dari dekat pintu keluar pos pemeriksaan, pandangan dalam dan sulit dipahami. Mad Blade dan Furious Sword terasa seperti sedang melebar, dan rasa dingin menjalari tulang punggung mereka. Secara tersembunyi, mereka mengirimkan mantra pendeteksi. Berdasarkan level Anda hanya dapat menerima informasi berikut. Han Xiao, Huang Ming, nilai milik, tingkat bahaya, sangat mematikan. Bab 57 jumlah hadiah misi. Sangat mematikan. Kuang Dao Nujian menelan ludah dengan gugup. Para penjaga bersenjata di kereta yang sebelumnya ia deteksi hanya berbahaya dalam hal tingkat bahaya. Orang di depannya adalah orang paling berbahaya yang pernah ia temui. Selain namanya, semua data lainnya masih berupa tanda tanya. Sebenarnya, orang seperti apa dia? Bukankah kota ini seharusnya aman? Apakah kita akan mengorbankan seorang peranwan untuk mati hari ini? Tepat pada saat itu, Han Xiao berbicara, dan kata-kata pertamanya hampir membuat Kuang Dao Nujian terjatuh karena ketakutan. Sangat tidak sopan untuk mencoba menilai seseorang begitu Anda bertemu dengannya.
Pedang gila dan mata pisau yang ganas itu tersentak. Menurut situs web resmi, jika perbedaan level lebih dari 30 level, deteksi NPC pemain akan terdeteksi, dan pemain akan bertemu dengan pemain berlevel tinggi tersebut segera setelah memasuki kota. Han Xiao terkekeh dalam hati, dasar anak nakal siapa, aku mengenal kalian lebih baik dari Pun. Kalian selalu menggunakan insting deteksi saat bertemu seseorang. Dulu aku juga begitu. Sejak menerima kabar tentang uji beta tertutup, Han Xiao telah mempertimbangkan untuk menghubungi para pemain dan menemukan semua titik awal bagi pemain baru di peta. Yang terdekat adalah pemukiman Gunung Tanduk Besar, hanya 3 hari perjalanan jauhnya. Namun, dengan Meng Ya yang saat ini mencarinya di mana-mana, Han Xiao tidak ingin meninggalkan Sidu begitu saja. Saat ini, hanya penguji beta yang dapat mengirimkannya. Han Xiao terus mengikuti forum dan segera menemukan sebuah postingan yang menganalisis keuntungan dari pengujian beta, yaitu eksplorasi peta. ID-nya adalah Ming Yue Changzong, seorang gamer profesional papan atas yang sering memposting panduan dan tips. Dia adalah pria yang baik hati, tampan, penekanan tambahan, dan memiliki dasar penggemar yang besar. Dia juga pemain yang sangat mahir dengan banyak penghargaan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia secara konsisten berada di peringkat 30 teratas dalam daftar ahli wilayah Tiongkok. Hasil terbaik Han Xiao adalah peringkat ke-47, dan selama tahun-tahun dia tidak terlibat dalam skandal kencan, dia bahkan jatuh keluar dari 100 besar. Oleh karena itu, dia sampai pada kesimpulan, jauhi perempuan, dan Anda akan mencapai kesuksesan dalam karir Anda. Han Xiao menyampaikan kesimpulan ini kepada pemilik toko lajang berusia 28 tahun di lantai bawah, yang dikenalnya dengan baik. Pemilik toko itu hanya tersenyum dingin dan berkata, "Bagus sekali, tapi aku lebih memilih perempuan, tapi gadis itu tidak memilihmu." Akibatnya, Han Xiao kehilangan hak atas diskon 5% di minimarket tersebut. Peringkat pemain teratas di wilayah Huaxia tidak hanya menilai keterampilan. Starcy menawarkan berbagai jenis kompetisi, termasuk duel individu, arena pertempuran, pertandingan tim, pertandingan misi, pertandingan eksplorasi bebas berwaktu, pertandingan bertahan hidup berburu, pertandingan serangan dan pertahanan posisi, pertandingan kejar-kejaran cepat, pertandingan pembunuhan campuran, dan pertandingan alam rahasia. Duel 1 lawan 1 skala kecil hanya menjelaskan sebagian dari keterampilan. Han Xiao telah membantu orang membalas dendam selama bertahun-tahun dan memiliki keterampilan operasional yang sangat baik, tetapi sayangnya, dia tidak begitu mahir dalam hal lain. Misalnya, dia tidak pandai dalam adu mulut, yang dianggap sebagai senjata untuk mengalahkan musuh, tetapi dia telah berlatih dengan tekun. Setelah membaca unggahan itu, Han Xiao menduga beberapa penguji beta mungkin akan datang ke Sidu. Beberapa hari yang lalu, dia berkeliaran di sekitar pos pemeriksaan. Begitu keempat pemain profesional itu melewati pos pemeriksaan, dia langsung melihat mereka. Bukan karena penglihatan Han Xiao sangat bagus, tetapi karena dia menyadari bahwa dia benar-benar dapat melihat nama-nama di atas kepala para pemain. Wow, sungguh sekelompok ide profesional yang memukau. Mereka semua adalah master terkenal dari kehidupan sebelumnya, sulit untuk tidak memperhatikan mereka. Mungkinkah karena aku yang memiliki panel kontrol? Han Xiao bertanya-tanya, ini adalah kabar baik. Pemain memiliki fungsi deteksi yang memungkinkan mereka untuk melihat nama semua NPC, dan mereka juga dapat mengenali pemain di tengah keramaian hanya dengan sekali melihatnya. Apakah aku NPC dengan fungsi pemain, atau pemain dengan fungsi NPC? Han Xiao tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya dalam hati. Interaksi dengan para pemain ini bertujuan untuk menguji ketahanan fungsi NPC kami. Prajurit, aku butuh bantuanmu. Apakah kamu sedang luang? Kalimat pembuka standar yang dipicu oleh tugas, sangat imut. Kuang Dao Nujian terkejut mendengarnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Han Xiao mencarinya, dia tidak menghentikannya karena merasa gembira. Aku langsung memicu NPC tingkat tinggi begitu memasuki Sidu. Tempat ini benar-benar tempat keberuntunganku. Kuang Dao Nujian sangat gembira dan berusaha menjaga nada bicaranya tetap tenang. Saya bersedia membantu. Saya butuh sepotong roti, bisakah kamu mencarinya? Begitu selesai berbicara, Han Xiao langsung menerima notifikasi. Apakah Anda ingin memberikan misi kepada Berserker Blade? Ini dia, karena panel saya sendiri bahkan dapat memberikan petunjuk fungsi NPC, apakah itu berarti panel tersebut dapat mendigitalisasi semua tindakan saya? Mungkin ini bukan panel pemain biasa,
panel ini bermutasi selama transmigrasi, dan terlihat sangat keren. Han Xiao membukakan matanya, langkah selanjutnya adalah menguji efek spesifiknya. Ya, silakan tetapkan persyaratan tugas dan hadiahnya. Hadiah dibatasi oleh poin pengalaman, dan jumlahnya bergantung pada level, peringkat, pengaruh faksi, dan status legendaris Anda. PS, Anda berhak memberikan ketidakseimbangan materi tambahan, yang dapat berupa apa saja milik Anda, uang, barang, pengalaman, keterampilan, del. Sebuah kotak virtual muncul di hadapan Anda, terbagi menjadi sisi kiri dan kanan. Di sebelah kiri, Anda dapat memilih jenis tugas, yang meliputi tugas normal, tugas berhadiah, tugas kompetitif, tugas tantangan, tugas seri, tugas harian, tugas faksi, dan sebagainya. Ada banyak jenis tugas yang tersedia. Sisi kanan menampilkan batasan, yang dibagi menjadi dua bagian, batas hadiah maksimum, dan batas total harian. Saat ini, batas pengalaman adalah 11.600 poin pengalaman. Batasan ini disediakan oleh sistem dan tidak memerlukan pengeluaran poin pengalaman sendiri. Penjelasan tercantum di bawah kedua pilihan tersebut. Hadiah maksimal, 11.600 poin pengalaman. Total level 24, plus 7200, setelah naik level, jumlah poin pengalaman yang diperoleh per level akan meningkat, dengan plus 300 poin pengalaman per level untuk kenaikan level pertama. Peringkat E, plus 3000. Faksi, tunas kebencian plus 1000. Biro ke-13 netral plus 400. Level legenda, 0. Hadiah maksimal adalah batas atas hadiah untuk satu tugas, yang berarti Han Xiao hanya dapat menetapkan hadiah maksimal sebesar 11.600 poin pengalaman untuk satu tugas. Batas total harian, seperti namanya, adalah batasan jumlah total hadiah yang dapat diberikan dalam sehari. Saat ini, batasnya adalah 5 kali jumlah hadiah maksimum, yaitu 58.000. Batas ini diperbarui setiap 24 jam. Setelah mencobanya, Han Xiao menemukan bahwa fungsi ini memiliki keterbatasan. Jika jumlah hadiah maksimumnya tidak mencapai standar hadiah dasar untuk tingkat kesulitan tugas, tugas tersebut akan gagal diberikan. Misalnya, jika dia memberikan tugas untuk menghancurkan organisasi Sprout dengan tingkat kesulitan A, persyaratan hadiah minimum untuk tugas tingkat A akan jauh lebih tinggi dari batasnya, sehingga tugas tersebut tidak akan valid. Dengan kuota 11.600, Han Xiao hanya dapat memberikan tugas level biasa. Standar minimum untuk tugas level D adalah 30.000 poin pengalaman. Selain itu, kuota bervariasi tergantung pada jenis tugas. Hal ini tidak dijelaskan pada panel, sehingga Han Xiao hanya dapat mencobanya satu persatu. Akan ada pemberitahuan jika tugas gagal. Seandainya aku bisa mengubah kuota itu menjadi poin pengalamanku sendiri, pikir Han Xiao dalam hati. Dia mencoba, tetapi tidak berhasil. Kuota itu bukan milik poin pengalamannya, dan dia tidak bisa memberikan tugas kepada dirinya sendiri, itu hanya untuk pemain lain. Ini menjamin kesejahteraan bahwa dia sebenarnya bukan pemain, melainkan hanya memiliki panel karakter. Han Xiao mengerutkan bibirnya. Dia hanya mendapatkan 20.000 hingga 30.000 poin pengalaman per hari, tetapi dia memiliki kuota hadiah hampir 60.000. Jika dia fokus seorang pemain, kemajuannya akan sangat cepat. Namun, dia tidak akan melakukan itu. Fungsi ini sepertinya mampu mengendalikan pemain. Mata Han Xiao tiba-tiba berbinar, dan dia langsung menyadari berbagai kegunaannya. Yang paling mendasar adalah menarik pemain untuk melakukan tugas dan mengubah mereka menjadi pembantunya, yang dapat memberikan efek luar biasa dalam banyak situasi. Para pemain memprioritaskan kepentingan mereka sendiri, bertindak seperti sekelompok tentara bayaran tanpa kompas moral. Mereka akan dimanfaatkan untuk tujuan mereka sendiri selama ketidakseimbangannya besar. Para pemain tidak akan membuang waktu untuk misi dengan ketidakseimbangan rendah. Anda harus memberi makan kuda agar ia dapat berlari, sehingga meningkatkan pengeluaran sangat penting. Semakin tinggi pengeluarannya, semakin besar manfaatnya. Selain poin pengalaman, Han Xiao juga dapat menggunakan barang-barangnya sendiri sebagai hadiah tambahan. Han Xiao tiba-tiba menyadari bahwa dalam permainan apapun, hanya NPC tingkat tinggi yang kuat atau berpengaruh yang akan memberikan tugas dengan ketidakseimbangan tinggi dan tingkat kesulitan tinggi. Prinsipnya mirip dengan batasan kuotanya, hanya saja panel tersebut menampilkan data. Han Xiao dengan santai membuat tugas rutin dan mengirimkannya. Pada saat yang sama,
Mad Blade dan Furious Sword menerima misi tersebut dan langsung tercengang. Astaga, misi NPC tingkat tinggi melebihi ini. Yang kamu butuhkan hanyalah sepotong roti, dan hadiahnya hanya $1. Apakah kamu termasuk orang miskin? Tunggu, Mad Blade dan Furious Sword menyadari sesuatu. Berdasarkan pengalamannya bermain game online virtual, ini seharusnya merupakan pencarian perenang, sebuah ujian. Hanya dengan memuaskan pihak lain, pencarian selanjutnya dapat dipicu. Jika dia gagal, dia akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan NPC ini. Semakin Kuang Dao ujian diiklankan, semakin masuk akal hal itu. Dia mengeluarkan 7 buah roti, seluruh persediaan makanannya, dan menyerahkannya kepada Han Xiao, sambil berkata dengan tulus, ini semua roti yang kumiliki, kuberikan semuanya padamu. Han Xiao benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Apakah para pemain zaman sekarang terbiasa melampaui tingkat penyelesaian tugas yang dibutuhkan? Ini berbeda dari yang dia ingat. Han Xiao mengambil roti itu, menyadari misi telah selesai dan semuanya berjalan lancar. Dia mengangguk pada dirinya sendiri. Ada banyak jenis tugas lain, tetapi Han Xiao tidak berencana untuk mencoba semuanya sekaligus. Dia akan memprioritaskan pengujian fungsi NPC lainnya. Han Xiao memperhatikan bahwa simbol kecil berbentuk manusia telah muncul di sebelah ide di atas kepala Kuang Dao ujian. Han Xiao memusatkan perhatiannya pada simbol tersebut, dan sebuah petunjuk baru muncul di panel. Sebuah bar kesehatan seperti hantu muncul di depannya, yang hanya bisa dilihat olehnya. Sebuah penunjuk kecil berhenti di tengah, dengan warna merah di sebelah kiri dan hijau di sebelah kanan. Ingin kita menyesuaikan peringkat kesukaan untuk pendekar pedang berserker. Apakah benda ini bisa disesuaikan? Han Xiao tercengang. Mungkinkah ini mengubah pikiran? Jika dia menaikkan semuanya sekaligus, apakah dia tiba-tiba akan menjadi gay? Tidak, kita tidak bisa mengambil risiko itu. Han Xiao mencoba menggeser penunjuk ke kanan, up, ke kiri, menurunkan tingkat kesukaannya sebanyak 5 poin. Dia mendapati bahwa pikirannya tidak berubah, dan dia menghela napas lega. Untungnya, tingkat kesukaan hanyalah nilai numerik dan tidak mempengaruhi pikiran sebenarnya. Fitur ini sepertinya tidak berguna, pikir Han Xiao dalam hati. Rasa sayang Han Xiao terhadapmu telah berkurang 5 poin, hubungan kalian saat ini renggang. Wah, kenapa menyelesaikan tugas malah menurunkan tingkat kesukaanku? Mad Blade dan Furious Sword benar-benar tercengang. Astaga, bab 58 lubang raksasa prasejarah. Nak, kau cukup berbakat. Aku punya harapan besar padamu. Aku hanya menjual barang kepada mereka yang memang ditakdirkan untuk menerimanya. Mad Blade dan Furious Sword menjadi histeris ketika mendengar ini, dan mereka tercengang serta tercengang. Hah, tingkat kesukaanku menurun, tapi dia masih bilang dia punya harapan besar padaku. Apakah tingkat kesukaan dihitung terbalik di game ini? Kenapa NPC ini tersenyum menyeramkan? Menakutkan, aku merinding. Itu benar-benar menyeramkan. Apakah Anda ingin membuka toko pribadi untuk pendekar pedang berserker? Han Xiao mengangkat alisnya. Ya, sebuah kotak virtual yang mirip dengan papan pengumuman tugas muncul di hadapannya, terbagi menjadi 2 sisi. Sisi kiri adalah toko barang, yang menunjukkan bahwa dia dapat meletakkan barang-barangnya di sana, dan barang-barang itu akan muncul dalam daftar meskipun dia tidak membawanya. Sisi kanan adalah toko keterampilan, tempat dia dapat meletakkan keterampilan yang telah dikuasainya. Han Xiao mencoba meletakkan beberapa di antaranya di sana. Mohon berikan harga untuk barang ini. Catatan, harga dapat berupa mata uang, pengalaman, atau barter. Anda juga dapat menetapkan persyaratan pembelian, termasuk namun tidak terbatas pada tingkat kedekatan, level, keterampilan, profesi, del. Alam semesta sangat luas dan terdapat banyak jenis mata uang. Koin Aquamarine hanyalah mata uang dari bintang Aquamarine. Satu-satunya mata uang universal di alam semesta adalah Inar. Jenis mata uang dapat diatur secara bebas, asalkan Anda pernah terpapar hal tersebut sebelumnya. Rangkaian fitur ini benar-benar lengkap. Han Xiao takjub dan tiba-tiba menyadari bahwa jika dia menetapkan batas pembelian berdasarkan tingkat kesukaan terhadap produk, bukankah penyesuaian tingkat kesukaan itu akan tiba-tiba berubah dari fitur yang tidak berguna menjadi daya tarik? Astaga, bukankah ini trik yang biasa digunakan pengembang untuk mempertahankan pemain? Mereka memikat pemain dengan meningkatkan tingkat kesukaan mereka terhadap NPC, sehingga secara paksa memperpanjang waktu bermain mereka. Dulu,
Saya harus menyelesaikan puluhan misi menantang untuk meningkatkan reputasi saya dengan Radiant Federation hingga terhormat sebelum saya bisa membeli kapal induk kelas Glory. Dia merasa seolah-olah telah dibebaskan dari perbudakannya dan sekarang menyanyikan pujian, setelah berubah dari seorang pejuang kemerdekaan proletar yang hebat menjadi seorang pejabat kapitalis korup yang keji. Panel saya luar biasa. Han Xiao menyiapkan produk dan mengkonfirmasi peluncurannya. Sebuah antarmuka toko muncul di hadapan Kuang Dao Nujian. Dia meliriknya dan langsung terpikat. Tanpa sadar, mulutnya ternganga, wajahnya memerah, dan dia berhasil mengucapkan sebuah kalimat. Sebuah artefak ilahi, pisau lipat, peluru berdaya ledak tinggi, pistol wasp tipe 73, senapan mesin ringan Jason, senapan pedang militer. Mad Blade dan Furious Sword sangat gembira dengan atribut peralatan ini hingga mata mereka memerah. Bagi mereka, semua ini adalah artefak ilahi. Jika mereka memiliki peralatan ini, mereka pasti akan beberapa level lebih maju daripada semua pemain lain. Melihat harga itu lagi terasa seperti disiram seember air es, membuatku kedinginan sampai ke tulang dan merasa sangat patah semangat. Peluru berdaya ledak tinggi termurah harganya $100. Kenapa kamu tidak merampok seseorang saja? Dan senjata lapis baja ringan itu membutuhkan peringkat kesukaan 10 atau lebih tinggi. Mengingat algoritma yang menurunkan peringkat kesukaan saat melakukan misi untuk NPC ini, apakah itu berarti saya tidak akan pernah mendapatkan peralatan ini? Tidak heran tingkat bahayanya sangat mematikan, NPC ini jelas bukan seseorang yang seharusnya kuhadapi di levelku. Toko barang itu membuat Mad Blade dan Furious Sword sangat marah hingga histeris. Tetapi setelah memeriksa toko keterampilan, dia langsung pulih. Pertarungan dasar, menembak dasar, bergulat. Hanya keterampilan umum ini saja sudah membuat Kuang Dao Nujian ngiler. Tapi ketika dia melihat ke bawah, dia langsung terkejut. Pengetahuan karir teknik mesin untuk perubahan pekerjaan. Ada juga banyak sekali keterampilan mekanik lainnya, tetapi yang paling membuat Mad Blade dan Furious Sword terkesan adalah metode pemurnian energi. Keahlian ilahi. Mad Blade dan Furious Sword meraung dalam hati. Han Xiao tiba-tiba menggelengkan kepalanya, sayang sekali kau bukan seorang mekanik, jadi kau tidak bisa mempelajari keahlianku. Mad Blade dan Furious Sword tertegun, terjebak dalam pergumulan batin. Dia sudah menganggap Han Xiao sebagai mentor misterius, atau NPC tersembunyi, sebuah kesempatan yang sangat langka. Jika dia bisa belajar darinya, tingkat perkembangannya akan melampaui semua pemain lain. Namun, ia lebih menyukai seni bela diri, seperti yang terlihat dari kartu identitasnya. Setelah menghitung uang dan pengalamannya, yang hanya cukup untuk mempelajari keterampilan mekanik dasar, Kuang Dao Nujian akhirnya mengambil keputusan. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, yang setara dengan memenangkan lotre, dia pasti akan menyesalinya seumur hidup. Aku akan mengambil risiko, aku yakin kali ini aku tidak akan kalah. Apakah sebaiknya saya pindah ke jurusan teknik mesin? Tentu, ... Keahlian persenjataan dasar Anda telah dipelajari. Anda telah memperoleh 500 poin pengalaman dan 100 koin aqua. Biaya mempelajari keterampilan seperti Mad Blade dan Furious Sword akan diberikan kepada Han Xiao, yang setara dengan biaya kuliah. Memberikan keterampilan sama artinya dengan mengajar, keterampilan seseorang sendiri tidak akan berubah sebagai hasilnya. Han Xiao dengan cermat mempertimbangkan keterampilan yang akan ia tunjukkan. Pertama-tama, ia pasti tidak akan menjual pengetahuan dan cetak biru tingkat lanjut, juga tidak akan menunjukkan keterampilan tempur aktif seperti tembakan meluncur. Sebagian besar keterampilan yang dia ajarkan adalah keterampilan yang dapat dengan mudah diperoleh pemain. Tentu saja, sebagian besar pemain belum menyadari hal ini. Sebagai contoh, metode pemurnian Ki pasti akan aktif setelah pemain naik level untuk pertama kalinya di level 20, tetapi dilihat dari betapa bersemangatnya Mad Blade dan Furious Sword hingga tak bisa bernapas, jelas mereka tidak mengetahui hal ini. Menjual keterampilan yang pasti akan dipelajari pemain di masa depan itu seperti mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Namun Han Xiao memahami prinsip pemasaran kelangkaan. Dia menetapkan harga metode pemurnian Ki sebesar 10.000 poin pengalaman dan 3.000 koin air, yang merupakan jumlah yang sangat besar untuk seorang pemula. Terlebih lagi, dia menetapkan persyaratan pembelian minimal 10 poin kesukaan. Memikirkan hal ini, Han Xiao buru-buru menyesuaikan poin kesukaan pedang gila dan pedang amarah kembali ke nol. Dia selalu harus memberi pelanggan sedikit kepercayaan dan harapan. Kuang Dao Nujian langsung salah paham,
mengira bahwa Han Xiao benar-benar suka berbisnis dan hanya dengan membeli barang dia bisa meningkatkan popularitasnya. Diam-diam dia memutuskan untuk lebih sering berbelanja di bisnis Han Xiao di masa mendatang. Setelah melakukan uji coba awal terhadap fungsi dasar NPC, Han Xiao menyelesaikan tujuannya dan pergi. Wah, jangan pergi. Aku ingin mengikutimu, bos. Mad Blade dan Furious Sword panik dan buru-buru berkata, di mana aku akan menemukanmu nanti. Han Xiao berhenti sejenak, menulis alamat bengkel di selembar kertas, menyerahkannya kepada Kuang Dao Nujian, lalu pergi dengan santai, meninggalkan siluet yang sulit dipahami. Mad Blade dan Furious Sword sangat gembira, dengan hati-hati menyimpan catatan itu, jantung mereka berdebar kencang karena kegembiraan, ini kesempatanku. Peralatan mekanik dan keahliannya yang mumpuni sudah cukup untuk membuatnya unggul dari semua pemain lain. Dengan keunggulan tersebut, dia pasti bisa menonjol. Namun, premisnya adalah dia bisa menikmati kesempatan ini sendirian. Mad Blade dan Furious Sword berpikir dalam hati, kita tidak boleh membiarkan orang lain menemukan NPC tersembunyi ini. Di kota besar Sidu, beberapa penguji beta bagaikan riak kecil yang tak berarti, tak diperhatikan dan semuanya miskin. Han Xiao untuk sementara tidak tertarik pada mereka, perjalanannya hanya untuk menguji fungsi NPC. Hasilnya memuaskannya, dan dia mulai merancang berbagai cara untuk mengeksploitasi para pemain. Han Xiao menyipitkan matanya, pikirannya melayang, adegan-adegan dari ingatannya muncul ke permukaan, gambar-gambar itu diwarnai dengan rona kabur, seperti pantulan di cermin atau pantulan bulan di air. Di kehidupan sebelumnya, Kuang Dao Nujian adalah salah satu pemain profesional pertama yang berkompetisi di Star Ocean. Dia adalah seorang ahli bela diri dan membuat namanya terkenal di musim pertama, memenangkan salah satu dari 24 posisi teratas di wilayah Tiongkok. Prestasi ini menjadikan Kuang Dao Nujian sebagai kuda hitam dan membuatnya terkenal dalam semalam, mengukuhkan statusnya. Namun kini, seorang calon pemain bela diri papan atas telah tertipu dan menjadi pemain yang hanya mengandalkan kemampuan mekanik. Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Han Xiao berani memilih kelas mekanik karena dia tahu bahwa kelas mekanik sangat kuat di tahap akhir, mengalahkan sebagian besar pemain. Namun, para pemain saat ini jelas tidak mengetahui hal ini. Kelas mekanik masih redup dan relatif lemah di tahap awal. Tak terhitung banyaknya pemain mekanik yang merasa masa depan mereka suram dan telah berganti akun untuk memulai dari awal, sebagian besar dari mereka adalah pemain profesional. Aku merasa seperti aku telah berbuat salah padanya. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu dengan jebakan? Sejujurnya, ini adalah pilihan Kuang Dao Nujian sendiri. Selama dia bisa bertahan, dia pasti akan berterima kasih padaku setelah beberapa versi. Mungkin. Bab 59 Misi Peringkat B Sang Pemain. Ada banyak peluang kerja di Sidu. Anda dapat bergabung dengan Tentara Naga Bintang di kantor perekrutan di pos terdepan. Beberapa geng kriminal di daerah kumuh distrik ke-8 sedang merekrut karyawan, tetapi mereka hanya menerima laki-laki, yang sepenuhnya mengungkap diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja. Ada juga banyak tugas harian di berbagai toko di jalan. Anda bahkan mungkin memicu tugas harian seperti, menemukan dompet yang hilang, atau menangkap kucing yang memanjat pohon dengan menghentikan orang yang lewat di jalan. Ada juga berbagai toko yang merekrut pekerja paruh waktu, yang dapat menghasilkan uang, yang mengkonfirmasi prediksi Mingyue Changsong. Peta baru ini berisi peluang yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, Sidu adalah peta tingkat tinggi, dan banyak tempat yang tidak terbuka untuk pemula tingkat rendah. Mingyue dan Changsong juga mengalami kemunduran. Jiang Yuluo mengetahui tentang Akademi Sidu tetapi ditolak dan sangat frustrasi. Sangwang Chaofan pergi ke distrik pertama tetapi ditembak oleh penjaga dan hampir kehilangan keperawanannya. Keesokan harinya, Mingyue Changsong, Jiang Yuluo, dan Sangwang Chaofan memilih untuk mengikuti wajib militer dan bergabung dengan Tentara Naga Bintang, menjadi prajurit dan akhirnya membuka profesi tempur rekrut baru. Mereka menikmati berbagai misi pelatihan, dan afiliasi faksi mereka menjadi lebih akurat, berubah dari Kerajaan Naga Bintang menjadi Tentara Naga Bintang, dan identitas mereka juga berubah menjadi prajurit. Mingyue Changsong tidak melupakan Kuang Dao Nujian, yang bepergian sendirian. Mereka saling menambahkan sebagai teman di kereta. Mingyue Changsong dengan ramah mengatakan kepada Kuang Dao Nujian bahwa dia bisa bergabung dengan tentara, tetapi Kuang Dao Nujian hanya memberikan beberapa jawaban asal-asalan dan menutup telepon,
yang membuat Mingyue Changzong cukup kecewa. Dia berpikir bahwa Kuang Dao Nujian tidak tertarik dan menggelengkan kepalanya serta mengabaikannya. Mingyue Changzong tidak menyadari bahwa Kuang Dao Nujian sama sekali tidak peduli dengan kesempatan yang dia sebutkan. Dia fokus berpegangan pada paha Han Xiao yang tebal, menikmati dirinya sendiri hingga mencapai puncak kenikmatan. Untuk menguji secara menyeluruh berbagai batasan pemberian tugas, Han Xiao terus memberikan berbagai macam tugas aneh kepada Mad Blade dan Furious Sword, termasuk menendang pantat 10 orang yang lewat, melepas celana seorang polisi yang sedang berpatroli, berputar seperti angsa selama 5 menit, dan berdiri dengan pantat menonjol dan berteriak, "Anak baik, diamlah," 3 kali, dan lain sebagainya. Setelah melakukan pengujian, Han Xiao akhirnya menyimpulkan bahwa selama jumlah hadiahnya memenuhi standar kesulitan, dia dapat memposting jenis tugas apapun tanpa batasan apapun. Permainan pedangnya yang liar dan ganas, ditambah dengan hasratnya yang meluap-luap, membuatnya semakin takut pada Han Xiao. Hanya ditatap oleh Han Xiao saja, sudah membuat bulu kuduknya merinding. Namun, Han Xiao menawarkan pengalaman beberapa kali lebih banyak daripada misi pemula. Demi pengalaman, Kuang Dao Nujian secara pribadi menghancurkan hatinya yang murni dan polos selalu menyerah. Mengapa mataku dipenuhi air mata? Ini adalah protes putus asa terhadap dunia yang mengerikan ini. Imbalan karena mengabaikan prinsipnya memungkinkan dia untuk naik level dengan cepat, mempelajari berbagai keterampilan dasar dari Han Xiao, dan juga memberikan kontribusi pengalaman kepada Han Xiao. Meskipun uji beta tertutup itu tidak terduga oleh Han Xiao, hal itu tidak banyak berdampak pada situasi secara keseluruhan. Dibandingkan dengan seluruh populasi planet, para penguji beta tertutup yang tersebar di berbagai bagian aquamarine hanyalah setetes air di lautan. Jika para pemain ingin memengaruhi lanskap planet baru ini, mereka perlu berkembang dalam jangka waktu yang cukup lama. Uji beta tertutup hanya berlangsung selama 12 hari, sehingga mereka tidak dapat mencapai banyak hal. Siklon kecil dan tidak mencolok di lautan dapat berkembang seiring waktu menjadi badai yang menyapu seluruh dunia. Para penguji beta semuanya miskin dan tidak punya banyak uang, tetapi dalam jangka panjang, para pemain adalah kelompok konsumen terbesar. Han Xiao mengendalikan pengalaman misi, memberinya lebih banyak daripada misi pemula, tetapi hanya dalam jumlah terbatas. Ini adalah rencananya untuk sedikit membantu Mad Blade dan Furious Sword berkembang. Mad Blade dan Furious Sword, yang mengandalkan misi dan peralatan yang dibelinya darinya, seharusnya memiliki performa yang menonjol sebelum orang lain naik level. Bahkan jika Mad Blade dan Furious Sword ingin tetap low profile, klubnya tidak akan mengizinkannya dan pasti akan mempromosikannya, membangkitkan rasa ingin tahu di antara pemain lain dan memperluas basis pelanggan potensialnya. Kemudian, dengan teriakan dan kontak proaktif, dia akan dibanjiri pengalaman dan uang. Han Xiao sangat menyadari keinginan Mad Blade dan Furious Sword untuk memonopoli waktunya sendiri, tetapi dia tidak peduli, itu adalah sifat manusia. Waktu terus berlalu. Hitung mundur beta publik, 126 hari, 11 jam, dan 32 menit. Selain membuat amunisi berdaya ledak tinggi untuk mengumpulkan pengalaman, Han Xiao menghabiskan waktu luangnya dengan menjelajahi forum pemain. Forum pemain adalah platform resmi untuk komunikasi antar pemain. Biasanya digunakan untuk mengisi waktu luang saat menyiapkan tempat atau menunggu untuk respawn. Saat ini, hanya penguji beta yang dapat memposting di sana. Para wanita Ruilan di Aquamarine Star semuanya sangat cantik. Dibutuhkan pemain segera untuk bergabung dalam tim dan menantang bandit pasir kuning. Lokasi, Bintang Cangge, Lembah Luolong, Koordinat. Sekilas tentang kota terapung ajaib di Paledon Star. Aku tiba-tiba berubah menjadi monster tentakel. Bagaimana cara mengubah rasku? Aku sedang menunggu jawabannya secara online. Sialan, aku ingin bertukar barang denganmu. Aku ingin menjadi monster tentakel. Postingan biasanya digunakan untuk meminta bantuan dan berbagi informasi, dan beberapa guild juga memamerkan kemajuan tim mereka untuk meningkatkan reputasi. Terdapat lebih dari selusin planet pemula, dengan berbagai peradaban termasuk peradaban sihir, kuno, fiksi ilmiah, seni bela diri, dan keagamaan, yang menampilkan beragam ras dan struktur sosial yang berbeda. Yang paling populer adalah Frostwinter Star, wilayah para Void Demon dan salah satu benteng Extinction Legion, di mana sebagian besar pemainnya bukanlah manusia. Meskipun ideologi mereka tentang memadamkan api peradaban, konsisten dengan diri mereka sendiri,
Han Xiao masih merasakan sedikit rasa tidak nyaman setiap kali dia melihat nama Legiun Kepunahan. Tiba-tiba sebuah unggahan baru muncul dan langsung disematkan di bagian atas, menarik perhatiannya. Misi peringkat B pertama. Han Xiao berseru kaget. Dia ingat bahwa misi level B pertama muncul setelah beta terbuka. Bagaimana mungkin seseorang menemukan misi setingkat ini selama beta tertutup? Han Xiao mengklik karena penasaran dan melihat banyak pemain mengobrol dan memposting hal-hal yang tidak penting di bawahnya. Kau pasti bercanda, aku bahkan belum pernah melihat misi peringkat D. Orang di lantai atas itu idiot, unggahan itu punya gambar dan bukti. Ini pasti hasil editan Photoshop, kalau tidak, mengapa mereka hanya menampilkan nama tugas dan bukan detail tugasnya? Kau bercanda, apa kau menyarankan kami membebaskanmu agar kau bisa menjalankan misi? Ini pasti akan sangat sulit. Kita bahkan belum melewati tahap pemula, bagaimana kita akan menyelesaikannya? Penerbitnya adalah Protoss Guild, dan mereka adalah kaum elit, mereka mungkin punya caranya. Adakah orang yang punya penis besar yang bisa memberitahu saya planet apa ini? Tertawa dan mengelus kepala semua orang yang hadir. Maaf, anjingku Wang Cai kabur. Han Xiao tersenyum penuh arti, sedikit rasa nostalgia muncul dalam dirinya. Dia dengan saksama membaca belasan halaman balasan sebelum akhirnya melihat isinya. Unggahan itu hanya menyertakan tangkapan layar nama tugas, dan tangkapan layar itu langsung membuat Han Xiao menyipitkan matanya. Misi kelas B, Investigasi 0. Han Xiao langsung teringat organisasi Sprout, lalu melihat identitas poster tersebut, yang telah diverifikasi secara resmi, Guild Protoss. Perkumpulan Klub Kuil, Temple Club, sebuah kekuatan besar di dunia game profesional, telah menghasilkan banyak pemain top dan memiliki rantai industri sendiri. Han Xiao pernah menyimpan dendam terhadap mereka. Dia pernah melakukan pekerjaan balas dendam, membunuh pemimpin Guild Protoss beberapa kali, mengatur mayatnya dalam berbagai pose yang memalukan, mengambil tangkapan layar, dan mempostingnya di forum dengan imbalan bayaran untuk menontonnya. Judul-judulnya mengikuti gaya departemen berita mengejutkan WC, mengejutkan. Mengapa pemimpin Guild Protoss, wanita menangis, pria terdiam. Dia mendapatkan uang dengan cepat dan kemudian diburu oleh seluruh Guild Protoss selama sebulan. Aku sangat merindukan perasaan membunuh pemain. Han Xiao menghela napas, lalu menoleh ke arah Mad Blade dan Furious Sword. Kuang Dao Nujian membeku, merasakan kebencian di mata Han Xiao. Dia sangat ketakutan sehingga tidak berani bergerak, berdiri di sana seperti patung kayu, keringat mengucur di dahinya. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati. Di masa lalunya, Guild Ras Ilahi bergabung dengan faksi Sprout dan merupakan salah satu guild pemain terbesar di pihak Sprout, dan tampaknya hal itu belum berubah. Bahkan sekelompok penguji beta pun menerima misi untuk menyelidikinya, yang menunjukkan bahwa Mengya bertekad untuk membunuhnya. Mata Han Xiao berkilat, dan sedikit rasa dingin muncul. Bagi para pemain saat ini, melewati pengawasan Biro ke-13 dan menemukan Han Xiao, yang dapat dengan mudah mengalahkan mereka, sangatlah sulit, tidak heran jika misi ini diklasifikasikan sebagai misi tingkat B. Hanya dengan mengandalkan jumlah pasukan yang besar dan serangan tanpa henti mereka dapat memiliki peluang sekecil apapun. Namun, Guild Protoss tampaknya tidak kekurangan anggota. Tiba-tiba, Han Xiao tahu basis pengembangan mana yang harus dipilih selanjutnya. Guild Protoss memiliki 15 slot uji beta, yang sepenuhnya menunjukkan apa itu kelas istimewa. Pemimpin guild dan wakil pemimpin secara pribadi memimpin beberapa anggota inti guild ke dalam uji beta. Setelah berdiskusi, mereka menyatakan preferensi mereka terhadap teknologi tersebut dalam Cohesioner System. Ide mereka, sederhana, karena latar belakang, Star Risi, adalah alam semesta dan bintang-bintang, teknologi harus menjadi tema utama. Berdasarkan pilihan ini, persekutuan klan dewa ditugaskan ke Aquamarine Star dan dengan cepat mengumpulkan uang untuk membeli peta. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Ketua Jupiter memilih organisasi Sprout sebagai sekutu awalnya, dan secara kebetulan, ada markas Sprout di dekat kota Ravenwood tempat mereka dilahirkan. Jupiter percaya bahwa organisasi Sprout seharusnya menjadi faksi terkuat, karena mereka memusuhi semua negara di planet ini dan masih bisa hidup damai. Kekuatan mereka pasti tak terukur. Adapun faksi NPC mana yang memiliki ideologi yang benar, apa hubungannya dengan mereka? Hanya orang dengan kecanduan internet parah yang akan peduli dengan hidup atau mati sekelompok NPC. Mereka semua perlu dirawat oleh teknologi yang
Seperti yang diharapkan, Guild Protoss tidak kecewa. Setelah bergabung dengan faksi Sprout, mereka dibawa ke lokasi baru bernama Pangkalan Lembah Gagak Gelap dan secara resmi menjadi anggota tingkat rendah dari organisasi Sprout, menerima sejumlah besar misi pelatihan. Kejutan terbesar adalah misi level B Investigasi 0. Bahkan Guild Protoss pun tidak menyangka akan mendapatkan hadiah sebesar itu, dan hadiah tersebut membuat mereka sangat gembira. Petunjuk misi sangat singkat, hanya menyatakan bahwa target misi, Zero, berada di wilayah Star Dragon, dan tidak ada petunjuk lain yang diketahui. Saat ini, Guild Protoss sedang mengadakan pertemuan yang tegang untuk membahas bagaimana menyelesaikan tugas ini. Jupiter berkata dengan suara berat, ini adalah misi level B pertama kita. Sepertinya misi ini tidak membutuhkan pertempuran. Dengan level kita saat ini, kita seharusnya bisa menyelesaikannya. Hadiahnya sangat besar, memungkinkan kita untuk mengungguli semua pemain lain. Apakah kita bisa melampaui guild lain di masa depan bergantung pada apakah kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kita hanya tahu bahwa Zero ada di Star Dragon, tetapi areanya sangat luas, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Peluang menemukan NPC terlalu kecil. Selain itu, periode beta tertutup akan segera berakhir, jadi untuk menyelesaikan tugas ini, kita hanya bisa berharap pada beta terbuka. Sebelum itu, kita harus melakukan penyelidikan pendahuluan, kata Poseidon, seorang anggota inti. Semua orang mengangguk setuju, dan berbagai ide pun dikemukakan. Jupiter, yang senang mengungkap elemen-elemen tersembunyi, berpikir, petunjuk misi secara halus menunjukkan bahwa Sprout dan Zero adalah musuh. Jika kita menangkap atau bahkan membunuh Zero, apakah akan ada hadiah tambahan? Itu masuk akal, seperti yang diharapkan dari si babi tua. Itu mungkin tingkat kesulitan setara A-level, kata Poseidon dengan pesimis. Tidak ada tugas yang mustahil, kita hanya belum menemukan jalan pintasnya. Jupiter mengetuk meja konferensi. Beta terbuka akan berlangsung seminggu setelah beta tertutup. Selama waktu ini, para veteran lainnya perlu menemukan cara untuk melanjutkan tugas ini selama beta terbuka. Ini akan menjadi titik terobosan untuk merintis game baru ini. Wakil Presiden Siva berkata dengan bangga, saat versi beta publik dirilis, kami akan memiliki sumber daya guild untuk mendukung kami. Jika bahkan kami pun tidak mampu menangani tugas ini, maka tidak ada orang lain yang bisa. Benar, Jupiter mengangguk. Poseidon menyarankan, akan jauh lebih cepat jika kita menemukannya sendiri dengan bantuan pemain lain. Mata Jupiter berbinar, itu masuk akal. Kita akan memposting foto Zero dan menawarkan hadiah. Selama seseorang memberikan petunjuk berharga, kita akan membayarnya. Temple Club adalah organisasi yang berpengaruh dan kaya. Bab 60 Pembunuhan Darurat. Bangsa Protoss benar-benar kaya. Aku berharap bisa menemukan Zero. Ketika Mad Blade dan Furious Sword melihat unggahan dari persekutuan klan dewa, dia melirik jumlah hadiahnya dan tampak menyesal. Namun, Mad Blade dan Furious Sword tidak iri dengan peluang yang ditawarkan oleh guild-guild besar. Dia menatap Han Xiao di sampingnya dengan hasrat membara di matanya. Selama aku tetap dekat dengan sosok yang berpengaruh ini, aku akan naik level lebih cepat daripada siapapun. Awalnya, meskipun secara fisik ia menuruti misi Han Xiao, ia secara psikologis menolak. Namun gradually, ia menemukan misi itu cukup menarik. Selama ia mengesampingkan prinsip-prinsipnya, itu jauh lebih sederhana daripada melawan monster atau menjalankan misi. Itu sederhana dan menyenangkan, dan ia secara bertahap menjadi kecanduan. Kuang Dao Nujian merasa pikirannya telah meningkat, dan dia memiliki perasaan pencerahan yang samar. Rasa malu adalah kunci genetik yang menghambat perkembangan manusia. Tidak wajar, tidak, mereka hanyalah para pelopor hebat yang melampaui pemahaman orang biasa. Para martir yang melampaui konvensi duniawi. Ekspresi Luqian tampak aneh. Dia menunjuk Kuang Dao Nujian, yang duduk di ambang pintu dan menatap Han Xiao dengan saksama, lalu bertanya, apakah dia mengejarmu? Han Xiao, menurutku dia sangat tulus, kenapa kamu tidak mencobanya saja? Luqian menyeringai nakal, akhirnya berhasil menghilangkan rasa malu akibat kesalahpahaman sebelumnya, dan mulai mengobrol serta tertawa bersama Han Xiao lagi. Han Xiao menyipitkan mata dan mengulurkan tangan untuk menggelitik bagian tubuh Luqian yang sensitif. Luqian dengan cepat menghindar, berteriak berulang kali, menyilangkan tangannya di pinggang, dan menatap Han Xiao dengan gugup, siap untuk melarikan diri kapan saja. Karena kakeknya ingin menjodohkannya dengan Han Xiao,
Luqian merasa gugup untuk waktu yang lama. Namun, ia perlahan menyadari bahwa perilaku akrab Han Xiao bukan karena ia memiliki perasaan padanya, melainkan karena ia sama sekali tidak memperlakukannya sebagai seorang wanita, atau lebih tepatnya, ia tidak memperlakukan wanita dengan cara yang istimewa. Hal ini membuat Luqian menghela napas lega, tetapi ia tetap meragukan pesonanya sendiri. Hati seorang wanita tak terduga, jika Anda mencoba menyenangkan hatinya, dia akan waspada terhadap Anda, jika Anda memperlakukannya dengan hina, dia akan merasa tidak bahagia. Tentu saja, situasi ini didasarkan pada penampilan. Jika Anda cukup tampan, Anda bisa keluar dari hubungan tersebut dengan menyenangkan hatinya, atau Anda bisa keluar dari hubungan tersebut jika dia tidak peduli. Jadi bukan berarti saya pesimis, tetapi kebanyakan orang ditakdirkan sejak lahir untuk makan makanan anjing, yaitu menyaksikan kemesraan di depan umum atau dibakar di tiang pancang. Luqian berpakaian minim, dan payudaranya yang lembut dan putih tertekan membentuk lekukan yang rapuh. Han Xiao tetap tidak terpengaruh dan kebal terhadap hal-hal seperti itu. Dia menjadi acuh tak acuh terhadap wanita cantik dan belakangan ini bekerja 15 jam sehari, tampaknya cenderung menjadi aseksual. Semalam, dia bermimpi telah mengubah kait kecilnya menjadi senapan mesin. Setelah bangun, dia mempertimbangkan dengan serius kemungkinannya dan menemukan bahwa itu sangat praktis. Hal ini sangat mengejutkannya sehingga dia buru-buru mengingat lebih dari selusin mantan pacarnya, termasuk Mei Mei, Mei Mei, Mei Mei, Mei Mei, Mei Mei, Mei Mei, dan Mei Mei. Baru kemudian dia mengatur ulang nilai-nilai yang benar dari seorang pria. Manusia bisa mati, tetapi burung tidak bisa hilang. Sambil melirik pedang gila dan pedang amarah, Han Xiao diam-diam menghitung waktu. Hanya tersisa 1 hari lagi dalam uji beta tertutup. Orang ini akhirnya akan dikeluarkan. Dia hanya menguji fungsi NPC pada Mad Blade. Dan Furious Sword, dia tidak menghubungi pemain profesional lain yang datang ke Sidu, dan memang tidak ada kebutuhan baginya untuk melakukannya. Tiba-tiba, sebuah perintah muncul di panel. Anda telah memicu misi darurat pembunuhan. Petunjuk misi, sang pembunuh akan segera tiba di medan perang. Tujuan misi, bertahan hidup. Hadiah tugas, tidak diketahui. Ekspresi Han Xiao tiba-tiba berubah serius. Misi mendesak, serangan bisa terjadi kapan saja. Sial, Pak Tualu sedang tidak di rumah sekarang. Feng Jun dan yang lainnya terus memantau lingkungan sekitar mereka, namun dia masih mampu memicu sebuah misi, yang berarti musuh pasti mendekati mereka menggunakan cara yang luar biasa, dan kemungkinan besar adalah manusia super. Han Xiao tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia bergegas kembali ke kamarnya, mengambil semua senjata, dan melangkah pergi dari bengkel. Karena adanya konspirasi tersembunyi yang melibatkan Pak Tualu, dia tidak ingin melibatkan Luqian. Mad Blade dan Furious Sword segera mengikuti. Han Xiao meliriknya, tidak berkata apa-apa, dan bergerak cepat, sedikit kewaspadaan tampak di wajahnya, seolah-olah seseorang sedang mengawasinya dalam kegelapan. Jika pihak lain selalu bersembunyi di balik bayangan, mereka akan menjadi bom waktu yang siap meledak. Lebih baik membiarkan mereka meledak. Suhu semakin dingin, dan Kuang Dao Nujian menyentuh lengannya, tiba-tiba merasa sedikit takut. Niat membunuh yang tak terlihat sedang berkumpul. Han Xiao sengaja memasuki gang gelap itu. Setelah berjalan melewati sebagian gang, kewaspadaannya tiba-tiba meningkat tajam. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap, seolah-olah aku jatuh ke dalam jurang gelap yang berkabut. Aku kehilangan semua suara dan tidak memiliki titik acuan. Rasanya seperti berada di dalam rahim, damai dan tenang, membuatku ingin segera tertidur. Halusinasi, mata Han Xiao tiba-tiba membelalak, dan kekuatannya mengalir deras ke otaknya. Anda terjebak dalam ilusi. Sebuah penghakiman sedang berlangsung. Kecerdasan Anda di atas 50 poin. Penghakiman telah selesai. Anda kebal terhadap ilusi ini. Kegelapan tiba-tiba sirna, dan ilusi itu lenyap. Saat kesadarannya kembali, Han Xiao mendapati seorang pembunuh bayaran pria asing muncul 5 meter jauhnya, menodongkan pistol ke dahinya dengan senyum puas dan percaya diri di wajahnya. Klik, sang pembunuh menarik pelatuknya. Ekspresi Han Xiao berubah. Bagaimana kamu bisa menghindari peluru dari jarak sedekat itu? Sering dikatakan bahwa di saat-saat menjelang bahaya yang fatal, waktu dapat terasa berjalan sangat lambat. Han Xiao merasa seolah waktu melambat. Detik berikutnya, Han Xiao menggunakan rasionalitas ekstrim untuk menekan semua emosi negatif, dan matanya langsung menjadi setenang es. Aku belum mati.
Alur waktu telah kembali normal. Begitu peluru keluar dari laras, Han Xiao tiba-tiba mengaktifkan penembakan geser, dan seluruh tubuhnya bergerak sedikit ke samping seolah-olah dia berteleportasi. Efek dari tembakan meluncur adalah menyelesaikan gerakan meluncur hingga 3 meter dalam sekejap. Begitu jarak pergerakan dikurangi, waktu yang dibutuhkan juga akan dipersingkat secara proporsional. Han Xiao mengatur jarak pergerakan hanya menjadi 5 cm, dan hampir seketika menyelesaikan gerakan menghindari pukulan fatal. Peluru itu mengenai pipi Han Xiao, meninggalkan luka bakar berdarah di tempat dagingnya terkoyak, rasa sakit yang membakar itu merangsang sarafnya. Dia secara ajaib berhasil menghindari peluru mematikan itu, nyaris saja terkena. Ekspresi si pembunuh berubah. Sebagai petugas pembunuh bayaran dan pembunuh ulung dari organisasi Sprout, Nosa telah membunuh ratusan target dengan kemampuan ilusinya. Dia tidak pernah gagal bahkan ketika targetnya juga pengguna kemampuan. Menurut intelijen, organisasi, kekuatan Zero paling banter setara dengan agen elit. Namun, dia mengandalkan pertempuran mekanis dan kemampuannya sendiri tidak kuat. Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari ilusinya begitu cepat? Informasi intelijen itu salah. Saat Han Xiao menghindar dengan kecepatan kilat, dia mengeluarkan 2 Mad Eagle dari punggung bawahnya seperti hantu, mengaktifkannya ke mode tembak cepat, menyalurkan energi apinya ke pistol ganda, dan secara bersamaan mengaktifkan overload. Peluru kaliber besar yang meraung melesat keluar, hentakan balik menyebabkan pergelangan tangannya sedikit bergetar. Bang bang bang, peluru-peluru itu mengenai Nosa yang tak terhindarkan satu demi satu, semuanya meledak di dada Nosa. Penggunaan teknik tembakan langka geser oleh Han Xiao sangat luar biasa, mencapai kemampuan menghindar dan serangan balik secara bersamaan. Terlihat sederhana, tetapi sebenarnya itu adalah ledakan sempurna dari pengalaman tempurnya yang kaya. Tubuh Nosa bergetar hebat. Jika bukan karena aura pelindungnya, dia pasti sudah tertembus jantungnya. Dia batuk mengeluarkan seteguk darah, mengerahkan kekuatannya, dan dengan cepat mundur untuk mencoba melarikan diri. Satu langkah salah akan menyebabkan kerugian lebih lanjut. Dia percaya pada prinsip pembunuh bayaran untuk segera melarikan diri jika serangan pertama gagal. Wajah Han Xiao tampak dingin. Dia mengumpulkan kekuatannya di kakinya dan menyusul Nosa. Dia dengan cepat mengganti senjatanya ke magazen berdaya ledak tinggi, membidik bagian depan Nosa, dan menembak dengan ganas. Lautan api membubung tinggi, menghalangi jalan mereka. Nosa buru-buru berhenti, menggertakkan giginya, dan berbalik menatap Han Xiao yang mendekat. Matanya bersinar dengan kabut berputar-putar berwarna-warni, dalam dan menyeramkan. Ilusi terdeteksi, sedang dilakukan penentuan. Kecerdasan Anda di atas 50 poin, penentuan berhasil, Anda kebal terhadap ilusi ini. Bang! Han Xiao terdiam sejenak, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menembakkan tembakan tepat ke leher Nosa, menciptakan lubang berdarah yang mengerikan. Mata Nosa membelalak ketakutan. Dia mencengkeram lehernya tetapi tidak bisa menghentikan darah yang berceceran. Dia mencoba berbicara, tetapi trakeanya telah hancur, dan dia hanya bisa mengeluarkan suara gemericik. Mengapa kemampuan ilusi andalanku tidak bisa mempengaruhi Zero? Han Xiao melangkah maju, kedua senjatanya seperti tombak, langsung menjatuhkan Nosa. Dia menekan senjata-senjata itu ke dada Nosa, menahannya di tanah, dan menarik pelatuknya dengan ganas. Berdebar, suara tembakan terdengar samar. Peluru itu menembus daging, dan tanah di bawah Nosa tiba-tiba meledak menjadi percikan merah muda terang. Api menyembur dari wajahnya, dan organ dalamnya langsung hangus oleh peluru berintensitas tinggi itu. Tangannya yang tadinya meronta-ronta dengan liar, jatuh lemas ke samping tubuhnya. Anda mengalahkan Nosa Kono, Esper level 25, pejabat eksekutif organisasi Sprout, dan mendapatkan 7.500 poin pengalaman. Anda telah menyelesaikan misi darurat pembunuhan, dan Anda telah memperoleh kartu kedatangan karakter. Han Xiao sedikit terengah-engah. Darah membasahi topengnya, mengalir dari pipinya ke rahangnya, menetes dan memercik ke tanah seperti bunga plum merah. Suasana di sekitarnya akhirnya menjadi tenang, hanya menyisakan suara api yang bergemuruh. Setelah Nosa tewas, Mad Blade dan Furious Sword terbebas dari ilusi. Dalam persepsinya, hanya sesaat yang berlalu. Ketika dia melihat pemandangan pertempuran di hadapannya, dia benar-benar tercengang. Apa yang baru saja terjadi di sini?